pemberitaan Nikita Mirzani yang tidak ada habis-habisnya. Ini terkait Niki video call dengan Dr. Oki yang membantu menjual produk dari Dr. Oki di dalam lapas. Abang sebagai penasihat hukum gimana melihat dan menilainya? Iya, kalau untuk Nikita memang ya namanya juga selebriti ya, artinya dia tidak akan pernah redup dari pemberitaan, ada aja ulahnya. Tapi saya pikir itu inovatif ya, kalau dia pun melakukan hubungan dengan dunia luar, dalam hal ini menjual atau menawarkan Produk. skincare-nya Dr. Oki, saya pikir sah-sah aja. Cuman sekarang menjadi persoalan di lapas seperti apa aturannya? Apakah memang setiap warga binaan boleh melakukan komunikasi untuk jual beli ataupun mempromosikan produknya seseorang di luar melalui lapas? Nah, ini yang sipir yang tahu ya. Artinya yang saya tahu HP itu semua tidak boleh dibawa ke dalam, kecuali memang hal-hal tertentu ada wartel yang disiapkan oleh lapas untuk mungkin bisa berkomunikasi dengan keluarga ketika keluarganya ada apa-apa atau ada sakit atau seperti apa, berkomunikasi hal-hal yang memang urgent. Tapi kalau itu dipakai untuk sarana perdagangan melalui wartel, ya saya nggak tahu. Tapi warga binaan nggak boleh tidak inovatif, dia harus berkarya. Entah itu bikin prakarya, entah bikin pekerjaan apa, yang produknya juga bisa dijual keluar. Entah bikin tenun, entah apa. Dan produk ini kan bisa dijual juga keluar, tapi melalui sipir, ada aturannya. Tapi Bang, ini kan bisa dibilang sangat berbeda terkait buat Abang bilang sebuah lebih kreatif kan itu bentuk dalam fisik, tapi ini kan melalui sambungan video call, sambungan telepon, bisa dibilang membantu menjual produk dari Dr. Oki lagi sahabat sendiri, memakai fasilitas dari lapas yaitu wartel tersebut, Bang. Itu SOP-nya seperti apa sih, Bang? Iya, makanya tadi kan saya sampaikan, kan tidak semua dan tidak boleh, memang bukan tidak semua ya, tidak boleh warga binaan memakai HP. Tapi kan kenyataannya di dalam banyak yang pakai HP. Udah nggak usah kita kita nggak usah munafik lah. Pasti semua pada punya HP di dalam. Memang pada jam-jam razia tertentu itu disembunyikan. Ya, tetapi itulah bisnis di dalam. Nah, kalau mereka dengan dunia luar itu berkomunikasi, video call segala macam, ya sipir yang bertanggung jawab. Karena kalau nggak salah ya, di setiap kamar itu ada CCTV. Siapa yang memakai HP, siapa yang memakai handphone, itu kan terlihat kan melalui CCTV. Karena mereka dimonitor 24 jam warga binaan ini. Nah, tapi dengan kasusnya Nikita, dia berhubungan berkomunikasi video call dengan Dr. Oki terkait skincare. Nah, katanya yang saya dengar itu dari sipir, dari Pak Menteri sendiri pun bilang ada fasilitas warnet. Wartel. Ada wartelnya. Nah, ini kan berarti kan memang disiapkan wartel ataupun warnet ya. Tapi untuk hal-hal tertentu, tidak untuk bisnis. Karena yang namanya warga binaan adalah semuanya dikekang. Kebebasannya dikekang, cuman tidak boleh inovatifnya dimatikan. Bang, jadi akhirnya ya tadi bilang Menteri MIPAS itu Pak Gus bilang Niki akan diberi teguran, diberi sanksi. Seperti apa sih Bang biasanya kalau di sanksi yang diberikan kepada seorang warga binaan yang melakukan kesalahan lagi di dalam lapas? Ya, artinya itu kan mungkin bisa teguran ya, karena memang itu cuman mencoba untuk menggunakan HP yang tidak boleh digunakan di dalam lapas, tapi digunakan. Nah, saya dengar juga Menteri MIPAS-nya sudah berkomentar dan sudah disampaikan dia memberi izin, ya atau izin atau menegur itu urusan ke dalam lah, internal lah. Tapi yang jelas dengan inovatifnya Nikita, saya pikir itu positif, cuman terbentur oleh peraturan. Nah, seperti apa mencari jalan keluarnya supaya seseorang itu tidak mati inovatifnya?
Bang, kalau sanksi, bicara sanksi, kan akan juga ada sanksi ibaratnya kan. Kan tadi Menteri Mipas bilang Pak Agus akan diberikan sanksi juga. Ini akan mempengaruhi, bisa dibilang akan mempengaruhi Keterangannya Pak Agus. Pak Agus, Menteri Mipas, ya saya juga agak di satu sisi kagum ya bahwa disiapkan wartel untuk warga binaan, dan di satu sisi saya agak kaget gitu, apa boleh apa tidak gitu, karena kalau yang berinovatif itu kan bukan hanya Nikita, mungkin 80-90% orang-orang yang di dalam itu akan berinovatif. Nah, kalau wartelnya hanya tersedia satu kan pasti berebut dong. Nah, kalau HP dipakai untuk berkomunikasi dengan dunia luar, nah itulah yang berbenturan dengan peraturan di dalam lapas. Bang, kalau bicara sanksi walaupun tidak mempengaruhi ya Niki mengajukan banding nanti, terus tidak akan ditambah juga diberat. Gini, Tapi itu ibaratnya kalau sanksi nggak ada, beda. Itunya remisinya akan dihilangkan atau gimana, Bang? Nggak, kalau sanksi nggak, mungkin ini kan lagi banding, mungkin nanti kasasi dia mungkin dibebaskan ya. Mungkin kalau kelakuannya memang tidak beretikat baik, kelakuannya suka ribut di dalam, arogan di dalam, ataupun perbuatan tidak menyenangkan di dalam yang mengganggu lingkungan warga binaan, nah itu termasuk mungkin remisinya akan terganggu ya, potongan-potongan hukumannya juga akan mungkin tidak berlaku. Nah, artinya ada hal-hal yang memang perlu untuk seseorang warga binaan itu berkelakuan baik di dalam, karena termasuk nanti bebas bersyarat. Nah, kalau ini kita kan baru mengajukan banding, baru jalan berapa minggu lalu. Nah, jadi saya pikir itu hal yang wajar ya, kalau menurut saya sebagai praktisi hukum, supaya inovatifnya Nikita ini tidak terkungkung, tidak berhenti, biar dia terus berkreasi. Nah, mungkin yang lain-lain juga begitu. Seperti apa? Dicarikan jalan keluar oleh sipir ataupun Pak Menteri membuat terobosan bagaimana supaya mereka warga binaan itu tetap semangat dan tidak kehabisan akal. Bang, bicara inovasi, kalau tadi Abang bilang dalam penggunaan wartel tersebut kan harus adanya urgensi. Berarti bisa bilang ada klien atau ada blunder dari pihak sipir dan juga pihak dari ibaratnya Niki juga blunder menggunakan wartel tersebut dengan berjualan, ibaratnya membuat jualan. Gimana? Jadi gini, wartel itu kan mungkin terbatas ya, mungkin satu atau dua, saya nggak tahu di dalamnya. Nah, itu kan hanya bisa digunakan pada saat-saat terpenting dan didampingi sipir. Ya, kenapa? Mungkin untuk menghubungi keluarganya, anaknya, bapaknya, ibunya, kalau ada apa-apa kan. Nah, tetapi kalau dipakai bisnis, walau alam, kayaknya enggak deh. Nah, itu yang memang Pak Menteri mesti tegas. Wartel boleh apa tidak?